Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Gerana Wulan dari Prodi Manajemen dengan NIM 28921500232. Saya dari semester 7 Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, dalam kesempatan ini saya akan memberikan jawaban atau tanggapan dari tugas ujian akhir semester 7 Universitas Pancasakti Bekasi dengan mata kuliah Metodologi Penelitian dan dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Sonhaji SAG MM. Nah, berhubung ada beberapa kasus yang diberikan oleh dosen pengampu, tetapi kita harus memilih salah satu, yaitu yang saya pilih di kasus yang kedua, yaitu kasusnya adalah Pak Budi, pemilik usaha kecil yang memproduksi kerajinan tangan. Meskipun produknya berkualitas, ia kesulitan memasarkan produknya secara online karena kurangnya pengetahuan tentang strategi pemasaran digital. Di sisi lain, beberapa pesaingnya yang lebih mudah berhasil meningkatkan omset melalui media sosial dan platform e-commerce. Nah, bagaimana masalah ini dapat dirumuskan dalam bentuk penelitian? Nah, berikut tanggapan saya sendiri tentang kasus tersebut. Nah, kalau menurut saya, perumusan masalah dan kerangka penelitian untuk status Pak Budi ini yaitu kita bisa sebut dengan judul penelitian analisis strategi pemasaran digital untuk meningkatkan omset usaha kecil kerajinan tangan, yaitu studi kasus tentang usaha Pak Budi. Nah, masalah penelitiannya di sini apa aja? Apa sih strategi pemasaran digital yang efektif untuk meningkatkan omset usaha kecil kerajinan tangan? Dan yang kedua ada bagaimana peran media sosial, platform e-commerce dalam meningkatkan penjualan produk kerajinan tangan. Dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pemasaran digital usaha kerajinan tangan. Nah, saya juga di sini akan menjelaskan tentang apa sih tujuan dari kita merumuskan penelitian tentang kasus Pak Budi ini. Yaitu yang pertama, kita bisa mengidentifikasi strategi pemasaran digital efektif untuk usaha kecil kerajinan tangan. Yang kedua, menganalisis peran sosial dan platform e-commerce dalam meningkatkan penjualan. Yang ketiga, ada mengetahui faktor-faktor kegagalan pemasaran digital. Nah, variabel mana saja sih yang akan digunakan dalam perumusan studi kasus ini? Kalau menurut saya itu ada variabel independen, yaitu strategi pemasaran digital, tradisional, e-commerce, dan juga email marketing. Nah, yang kedua ada variabel dependen, yaitu omset penjualan. Yang ketiga ada variabel kontrol, kualitas produk, harga, dan target pasar. Nah, metode penelitian apa sih yang harus dipilih dari kasus Pak Budi ini? Nah, yaitu ada studi literatur tentang pemasaran digital. Dua, ada wawancara dengan Pak Budi dan pemilik usaha kecil lainnya. Yang ketiga, ada survei ke konsumen tentang referensi pemasaran digital pada sekarang ini. Yang keempat, ada analisis data dengan statistik dan permodelan. Nah, lanjut, metode penelitian apa sih yang dapat digunakan dari studi kasus Pak Budi ini? Nah, menurut saya ini mungkin bisa dijadikan beberapa metode, mau itu kualitatif, mau itu kuantitatif, ataupun metode campuran. Nah, tetapi saya akan di sini akan memberikan beberapa contoh kalau menggunakan media kualitatif, kuantitatif, dan juga metode campuran. Nah, metode penelitian secara kualitatif yaitu yang bisa kita lakukan, yang pertama ada wawancara mendalam dengan Pak Budi dan pemilik usaha kecil lainnya untuk mendalami strategi pemasaran digital mereka itu seperti apa sih. Akhirnya nanti Pak Budi bisa melakukannya. Yang kedua ada analisis isi, yaitu konten analisis dari situs web, media sosial, dan juga iklan online Pak Budi. Yang ketiga ada studi kasus, case study, untuk memahami pengalaman Pak Budi dalam memasarkan produknya secara online ataupun usaha kecil lainnya. Nah, contoh dengan metode kuantitatif yaitu yang bisa digunakan serta analisis kepada konsumen untuk memahami preferensi dan perilaku pembelian mereka
Yang kedua, ada analisis statistik untuk membandingkan omset penjualan sebelum dan setelah menerapkan strategi pemasaran digital. Yang ketiga, ada pengukuran efektivitas iklan online, misalnya biaya per klik, klik konversi. Nah, yang terakhir, contoh dari metode penelitian campuran, yaitu kuesioner dan wawancara dengan pemilik usaha kecil dan konsumen. Yang kedua, analisis data sekunder dari laporan industri. Yang ketiga, ada studi eksperimental untuk membandingkan efektivitas strategi pemasaran digital yang berbeda. Nah, teknik pengumpulan data dan analisis yang digunakan dari studi kasus Pak Budi ini adalah ada observasi langsung, mengamati aktivitas media sosial Pak Budi, dokumentasi, mengumpulkan data, laporan keuangan dan penjualan. Yang ketiga, wawancara telepon atau video, dan yang terakhir ada survei online. Nah, alat yang digunakan untuk menganalisis ini apa saja sih? Ada SPPS atau R untuk analisis statistik, NFIPO atau Atlas untuk media analisis kualitatif. Ada 3 Google Analytics untuk analisis traffic situs web, dan ada yang terakhir software pengolahan data lainnya seperti Excel, Python, dan juga yang lainnya. Nah, mungkin menurut saya tentang bagaimana perumusan dari studi kasus Pak Budi apabila dijadikan penelitian mungkin akan seperti itu. Selain itu juga di sini saya akan memberikan beberapa langkah untuk membuat media sosial yang efektif dari kasus Pak Budi ini. Yang pertama, ada persiapan awal, itu tentukan tujuan. Tujuannya ini untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan penjualan, atau membangun kualitas pelanggan. Yang kedua, pilih platform Facebook, Instagram, TikTok, atau yang sekarang lagi marak-maraknya itu adalah TikTok. Sekarang udah bisa live, udah bisa sebar-sebar video, dan itu pasti akan meningkatkan omset penjualan. Yang terakhir, ada buat konten strategis, foto produk, produk, testimoni pelanggan yang menarik. Nah, selain itu juga strategi konten dan cara meningkatkan manajemen. Strategi konten yang digunakan untuk kita mendapatkan omset penjualan dari media sosial, yaitu bisa tampilkan foto produk yang bagus dari berbagai sudut. Yang kedua, ada video tutorial cara membuat produk. Jadi ada, bisa kalau makanan dari kasus Pak Budi ini, makanan berarti menjelaskan produknya dengan jelas, dengan juga membuat misal ada orangnya lagi makan atau bagaimana. Yang ketiga, ada testimoni dari pelanggan. Yang keempat, ada promosi, yaitu diskon, giveaway, atau event-event spesial seperti 11, 22, itu pasti event-event spesial ya, yaitu pasti harus didiskon gitu, biar menarik perhatian pelanggan. Nah, yang keempat, ada kita strategi kontennya, itu membuat konten yang edukatif, tips and trick yang masuk ke produk tersebut itu dibuat video dan kita share di TikTok, sering-sering ngepost gitu. Dan yang terakhir, ada konten interaktif, yaitu polling quiz atau pertanyaan. Meskipun kita itu memberikan secara video, tetapi kita itu harus sering-sering memberikan pertanyaan di video tersebut, biar nanti banyak yang komen. Semakin banyak yang komen, banyak yang like. Semakin banyak yang like, banyak orang yang mengenal produk kita, dengan harapan mereka bisa dan mau mencoba produk kita. Itulah penjelasan dari saya, tanggapan dari saya mengenai tugas UAS metodologi penelitian semester kali ini tentang studi kasus Pak Budi, pemilik usaha kecil yang memproduksi kerajinan tangan. Nah, mungkin semoga jawaban dari saya, tanggapan dari saya apabila dirumuskan dalam penelitian, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.